warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Yasar Asraf dari Halaqah 10A, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Kabar gembira telah datang, bulan suci Ramadan telah tiba, bulan penuh keberkahan dan penuh pengampunan. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, memperbanyak sholat di malam hari dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dan semua yang ada di sini, semoga kalian semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Mas Putra dari Halaqah 13A. Hari ini saya akan membawakan ceramah bertema Ramadan Golden Ticket Menuju Surga. Hadirin semua yang ada di sini, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin semua yang ada di sini, siapa yang hari ini tidak berpuasa? Ayo, tunjuk tangan. Pasti tidak berani kan? Begitulah banyak orang yang menyembunyikan apakah ia berpuasa ataukah tidak. Padahal Allah Maha melihat atas mengetahui apa yang ia lakukan. Allah Maha mengetahui apakah ia berpuasa ataukah tidak. Maka janganlah kita main sembunyi-sembunyian, marilah kita bermain kenyataan. Bahwa jika kita tidak berpuasa, maka ada Allah yang melihat kita. Dan tentunya akan ada catatan dosa-dosa bagi kita. Hayo, semuanya yang ada di sini, kita sudah diwajibkan oleh Allah berpuasa loh. Yang menyuruh begini nih ayatnya. Yang menyuruh kita berpuasa ini Allah. Begini ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Maka kita haruslah berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa. Teramat sayang jika kita melewatkan momen puasa ini dengan tidak menjalankan ibadah puasa. Bapak, semuanya yang ada di sini, ada banyak orang yang ingin berpuasa namun ia sudah tidak bernyawa. Ia pun tidak berpuasa. Lantas, mengapa orang yang sudah bernyawa ini, yang sudah tidak bernyawa ini, malah sangat menginginkan puasa? Karena ia sudah mengetahui seberapa besar pahala ibadah puasa. Dia sudah mengetahui seberapa banyak pahala di ibadah puasa. Lantas, mengapa kita yang masih bernyawa ini malah menyanyiakan ibadah puasa? Bukankah puasa itu adalah gerbang menuju surga, bahwa Allah membukakan pintu surga selebar-lebarnya. Jadi begini penggambarannya. Ibarat kita sedang dalam perjalanan jauh dan sedang kelaparan. Kemudian ada seseorang yang mempunyai rumah dan menawarkan untuk masuk rumah tersebut. Rumahnya lengkap, penuh makanan dan minuman. Dan semua itu tidak akan habis jika dimakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian pemilik rumah menyuruh kita masuk dan menikmati semua itu secara gratis dengan syarat yang sepele, yaitu hanya diminta untuk mencuci tangan. Kemudian kita justru menolak syarat sepele tersebut dan akhirnya kita tidak bisa menikmati rumah dengan fasilitas lengkap tersebut. Jelas itu hal yang bodoh dan merugikan. Begitu juga dengan puasa. Allah membukakan pintu surga. Syarat Allah membukakan pintu surga dengan puasa dengan sebenar-benarnya
dan sesungguh-sungguhnya menjalankan ibadah puasa, maka insya Allah kita akan diberikan kunci surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ramadan adalah golden ticket kita untuk sampai ke surga. Sungguh sia-sia bila kita sungguh sia-sia dan merugi bila kita tidak memanfaatkan golden ticket ini. Ingat, Ramadan tahun depan belum tentu berjumpa dengan kita. Maka untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Bapak, Ibu semua, mau mendapatkan kunci surga melalui golden ticket tidak? Mau kan? Sungguh merugi orang yang menolaknya. Bismillah, mari kita berusaha dan berdoa. Semoga Ramadan tahun ini menjadi golden ticket kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah singkat saya ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi ja'ala ramadana sayyidas suhur wa farrada alaina fihi siyam wa sannana alaina layaliyahul qiyam wa at'afa liman amilahu sawaban salatan wassalaman kamilatan hadiyatan ila habibillahil mustafa ibni abdillah wa huwa khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin al asatis wal ustazat, yang terhormat kaum muslimin rahimakumullah, Bapak, Ibu dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang sebegitu banyaknya, sehingga sampai detik ini masih ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dicurahkannya pahala yang sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Pun juga sebagai umat yang berharap syafaat di hari kiamat, marilah kita berdoa dan bersalawat semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Gembiranya Orang yang Berpuasa. Bapak, Ibu dan teman-teman yang berpuasa rahimakumullah, setiap ibadah yang kita laksanakan dengan hikmat dan khusyuk akan membuahkan ketenangan dan ketentraman jiwa, akan mewujudkan kesenangan dan kegembiraan, sehingga akan tumbuh kemauan dan motivasi yang kuat. Setiap ibadah yang kita laksanakan dengan hikmat dan khusyuk akan membuahkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Setiap ibadah yang kita laksanakan dengan hikmat dan khusyuk akan membuahkan ketenangan dan ketenangan jiwa, akan mewujudkan kegembiraan dan kesenangan, sehingga akan tumbuh kemauan dan motivasi yang kuat. Sejak pertengahan bulan Sya'ban yang lalu, hampir setiap kaum muslimin gembira ingin menyambutnya. Mohon maaf, teman-teman senang tidak dengan kehadiran bulan Ramadan? Pasti senang dong. Iya Pak ya. Saya yakinnya bahwa setiap orang yang beriman senang dengan kehadiran bulan Ramadan. Hatinya gembira ketika bulan Ramadan tiba, sehingga mengungkapkan sambutannya dengan kata, marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam. Selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat datang wahai bulan puasa. Dan
orang yang bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, Allah akan memberikan balasan yang sangat baik. Dalam kitab Duratun Nasihin ada sebuah hadis dengan bunyi, Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran. Artinya, siapa yang bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke neraka. Hadirin, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya banggakan, senang ya, gembira saja sudah dapat pahala, apalagi beribadah di bulan Ramadan. Senang dengan hadirnya bulan Ramadan itu hal yang mesti, karena itu adalah salah satu rahmat yang Allah curahkan kepada kita. Sebagaimana yang difirmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Kegembiraan orang yang berpuasa yang paling dirasakan adalah saat berbuka. Iya Pak, ya. Betul. Bahkan saking gembiranya, semua makanan dimakan. Kurma dimakan, empek-empek dimakan, bakwan masuk perut, burger masuk, es cendol masuk, sampai sholat maghribnya terlambat. Nanti setelah maghrib lanjut lagi, makan nasi dengan berbagai lauk pauk dimakan, sayur dimakan, ditambah minum air 3 gelas. Herannya kok semua masuk ke perut yang buncit ini ya. Ini berbuka atau pesta? Berbuka atau balas dendam? Hayo, siapa yang seperti itu? Ada gak ya? Seolah-olah balas dendam. Setelah seharian tidak makan, tidak minum, setelah seharian lapar, haus, lesu, ya memang seperti itulah kenyataannya. Betul. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan dalam sebuah hadis kursi. Allah taala berfirman, "Lis-shaimi farhatanni, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih." Artinya, kegembiraan orang yang berpuasa itu ada 2, yaitu gembira ketika berbuka puasa dan gembira ketika bertemu Rabb-nya kelak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita bahwa kegembiraan orang yang berpuasa itu ada 2, yaitu gembira ketika berbuka puasa dan gembira bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Munculnya kegembiraan ketika berbuka puasa karena seharian telah menahan diri dan mampu melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Yakin pahala yang berlipat ganda, mendapatkan karunia Allah dan rahmatnya. Selain daripada itu, doa ketika hendak berbuka dan ketika selesai berbuka puasa dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman, jangan lupa ya untuk membaca doa ketika hendak berbuka puasa dan ketika selesai berbuka puasa. Ditambah lagi, nanti di akhirat kita semua yang berpuasa insya Allah akan mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi dan yang paling istimewa, yaitu
gembira bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sebagaimana yang difirmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Shadaqallahul azim. Artinya, wajah-wajah orang yang beriman itu pada hari kiamat berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai ayat 23. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Benar datangnya dari Allah dan jika salah datangnya dari saya sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah